Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Maulidanti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sastrawan Sufi Tjandra Malik. Nama lengkapnya adalah Hartawan Tjandra Malik, dikenal dengan Tjandra Malik, tapi sering disapa dengan Gus Chan. Nama penanya adalah Tjandra Malik. Beliau lahir di Solo tanggal 25 Maret 1978. Beliau dikenal sebagai sastrawan, penulis dan penyanyi lagu religi, pemeran film, dan penulis di sejumlah media massa. Beliau merupakan sastrawan yang menggeluti dunia tasawuf atau sering disebut dengan sastrawan sufi. Sastrawan sufi adalah sebuah seni yang menekankan sebuah unsur ketuhanan. Kriteria dari sastra sufi yaitu memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah karya sastra yang mempersoalkan prinsip tauhid atau prinsip keesaan Tuhan. Yang kedua, prinsip keadaan Tuhan. Yang ketiga, prinsip fana baka. Yang keempat, prinsip penetrasi Tuhan dan kehendak bebas manusia. Artinya, sebuah karya sastra jika tidak mengandung prinsip-prinsip tersebut, maka karya itu tidak termasuk sastra sufi. Nah, dari konsep di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sastra sufi dipastikan berdimensi religi dan islami. Namun tidak berarti sastra religius otomatis adalah sastra sufi. Jadi tidak semua sastra religius termasuk sastra. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pekerjaan beliau adalah musikus, sufi, dan penulis dari 2012 sampai saat ini. Nah, beliau juga sebagai pengajar tasawuf dari 2005 sampai sekarang. Beliau pernah menjadi wartawan dari tahun 1999 sampai 2011. Beliau juga berkecimpung dalam dunia organisasi, yaitu sebagai pendiri dan anggota Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena pada tahun 2017 dan Wakil Ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Lesbumi PBNU periode 2015 sampai 2020. Dan deklarator dan anggota Islam Cinta dari 2012 sampai saat ini. Di saat beliau menjadi seorang wartawan di Jawa Pos pada akhir tahun 1999 di Yogyakarta, beliau juga selain menjadi wartawan yaitu menimba kearifan sufisme dengan belajar kepada Syekh Ahmad Sirullah Jainuddin, wakil talqin dari Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, sebelum akhirnya pada 2001 beliau belajar langsung kepada mursyid tarekat tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya di Jawa Barat. Nah, beliau berhenti dari Jawa Pos dengan posisi jabatan terakhirnya yaitu Kepala Liputan Indopos Jawa Pos di Jakarta. Lalu bekerja sebagai kontributor di sejumlah media cetak, di antara lain Tabloid Nyata, majalah Art Indonesia, majalah Traveling, The Jakarta Globe, dan mengasuh sebuah kolom tentang sufisme di Solo Pos, sebuah koran lokal di Jawa Tengah, yaitu bertajuk Mata Hati di rubrik Khazanah. Beberapa karya yang telah diciptakan oleh beliau. Yang pertama yaitu diskografi. Diskografi merupakan kumpulan katalog rekaman musik yang dirilis dan sudah dipublikasikan. Karyanya dapat berupa sebuah single dan album.
Ada 3 album yang sudah dirilis oleh beliau, yaitu yang pertama album Kidung Sufi Samudra Cinta tahun 2012, Kidung Sufi Doa-Doa tahun 2013, dan Rindu Cinta pada tahun 2014. Ada juga album Cinta Kustik yang beliau rilis. Adapun single-single yang beliau rilis yaitu dari tahun 2013, yaitu yang pertama yang berjudul Kekasih, yang kedua Kebahagiaan Cinta, yang ketiga Orang Indonesia, keempat Kalah Oleh Waktu, 5 Bangsa Indonesia, 6 Kidung Hidayat Jati, 7 Akulah Penguasa, 8 Main Sepeda, yang ke-9 Umat Manusia, yang ke-10 Ternyata Tak Merindu, yang ke-11 Tuhan Kita Semua. Setelah itu beliau juga berkiprah dalam dunia pertelevisian, di mana seperti jingle Lebaran Metro TV yaitu dari 2012, Mata Hati, Senandung Kemenangan, Mari Bersalaman. Nah, itu adalah merupakan musik atau yang dimainkan dalam jingle Lebaran Metro TV. Ada juga video-video musik yang telah beliau rilis, yaitu seperti Seluruh Nafas, Fatwa Rindu, Samudra Debu, Sahadat Cinta, Sirotol Mustaqim, Akulah Penguasa. Ada juga video-video pertunjukan di mana Orang Indonesia feat Iwan Fals, lalu Umat Manusia feat Slank. Ada juga original soundtrack atau menjadi soundtrack dari sebuah film, di mana lagu Syahadat Cinta untuk film Cinta Tetapi Beda, lagu Luntang Lantung untuk Luntang Lantung, dan lagu Berlari Jauh seperti Sepatu Dahlan, di mana film tersebut merupakan film inspiratif yang bisa dipertontonkan kepada anak-anak. Kedekatannya dengan beberapa agamawan budayawan memudahkan langkah Chandra Malik untuk melibatkan Wakil Rais Suriah PBNU Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri yang sering disebut atau dikenal dengan Gus Mus, dan MH Ainun Najib atau Cak Nun dalam produksi album religi. Cak Nun menulis khusus sajak Muqaddimah Cinta untuk album Chandra ini dan membacakannya dalam track pembuka. Sedangkan Gus Mus membacakan sajak Pesona dalam track penutup. Dalam album ini Chandra juga memasukkan rekaman vokal Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam lagu Syahadat Cinta. Nah, untuk mengenal lebih ahli sufi atau sastrawan sufi, ada juga channel YouTube yang menyajikan video-video tentang beliau-beliau, yaitu Sufizon. Dukungan lain datang dari Bondan Winarno, wartawan senior yang kini berkiprah dalam dunia kuliner. Berkat Bondan, Chandra menembus jumlah nama dalam musik Indonesia. Di antaranya violis Idris Sardi dan komponis Adi MS. Dalam album ini, Idris Sardi mengaransemen dan bermain biola dalam orkestra lagu Kidung Sufi. Bersama Gus Mus, Adi MS mengaransemen lagu Sirotol Mustaqim dan memimpin Twilight Orchestra memainkan lagu tersebut, didukung oleh Toh Fatih. Nama-nama besar lainnya adalah Dewa Bujana yang mengaransemen dan bermain gitar dalam lagu Jiwa yang Tenang. Tri Utami ikut bernyanyi dalam 2 lagu, yaitu Fatwa Rindu dan Panak Selamanya, sedangkan Sujewo Tejo berkolaborasi dengan rapper Marzuki Muhammad Kill the DJ atau Yogyakarta Hip Hop Foundation dan penyanyi reggae Harry Segido dalam lagu Samudra Debu. Menciptakan lagu dan bernyanyi, beliau juga pernah bermain di beberapa film. Contohnya di film Hari Ini Pasti Menang pada tahun 2012 beliau berperan sebagai pelantun Al-Quran. Yang kedua, dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo pada tahun 2013 beliau berperan sebagai pemeran pembantu. Yang ketiga, dalam FTP Garis Finish
Pada tahun 2013 beliau juga berperan sebagai pemeran pembantu. Dan dalam film FTP Garis Finish ini beliau mendapatkan Piala Vidya FFI 2014 sebagai penata musik terbaik. Dalam program televisi dan radio, beliau pernah menjadi host talk show Humor Sahur 30 episode di Metro TV pada tahun 2012, host talk show Rumah Hati TV 9 Nusantara di Surabaya pada tahun 2014, lalu Tausiah Filosofi 30 seri serentak 35 radio se-Indonesia pada tahun 2014, Santri Bernyanyi dalam Forum Komunikasi Alumni Pondok Pesantren dari 2013 sampai sekarang, dan beliau juga masih ada kelas sufi dari 2012 sampai saat ini. Beliau juga masih menjadi mengajar tarekat di pesantren Asy-Syahadah Surakarta Jawa Tengah dari 2005 sampai saat ini, dan mengisi kuliah umum musik dan spiritual di Monash University dan Victoria University Melbourne, 2 universitas di Brisbane serta 2 universitas di Perth, Australia pada tahun 2014. Beliau juga memiliki program siniar. Siniar ini jika saat ini dikenal dengan kata podcast. Nah, berjudul dengan Coklat Kita Humor Sufi dari 2019 sampai sekarang. Coklat Kita Humor Sufi ini menyajikan atau mendatangkan para bintang tamu dari budayawan atau sastrawan yang dapat kita lihat atau kita tonton di YouTube dengan channel YouTube Coklat TV. Beliau juga aktif dalam beberapa media sosial seperti Twitter yang memiliki username @chandramalik, dan beliau juga memiliki YouTube channel yaitu Chandra Malik Televisional. Nah, selain itu beliau juga aktif di channel Coklat TV dan Sufizon. Yang selanjutnya yaitu bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah buku yang ditulis oleh beliau. Yang pertama ada buku tasawuf Makrifat Cinta yang diterbitkan oleh Nora Publishing Mizan tahun 2013. Yang kedua buku tasawuf Menyambut Kematian 2013, Antologi Fatwa Rindu Cinta 1001 Rindu 2014, Komik Gus Sufi 2014, Ikhlaskanlah Allah 2014, kolom tetap yaitu di dalam koran Solo Pos dan majalah online Mail, Makrifat Cinta Menyambut Kematian Antologi Fatwa Rindu pada tahun 2014, Mawar Hitam tahun 2015, Novel Mustika Naga tahun 2015, kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan 2016, kumpulan esai Republik Ken Arok tahun 2016, novel Laila 1000 Malam Tanpamu tahun 2017, Mengislamkan Islam 40 catatan Chandra Malik tahun 2018, Surat Cinta dari Rindu kumpulan puisi 2018, kumpulan puisi Luka Kata 2019, dan Selamat Pagi Cinta Untayan Rasa Kepada Sang Kekasih. Masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini di mana kita akan membahas 2 karya beliau, yaitu Surat Cinta dari Rindu dan Luka Kata. Surat Cinta dari Rindu ini pernah mendapatkan buku Surat Cinta dari Rindu ini pernah mendapatkan Anugerah Hari Puisi Indonesia pada tahun 2017. Chandra Malik memiliki tradisi di mana berkarya menulis puisi dan mengumpulkannya serta menerbitkannya dalam antologi sebuah kumpulan puisi 1 tahun sekali. Maka dari itu, dari yang saya ketahui ada 3 buku kumpulan puisi. Yang pertama Asal Muasal Pelukan, yang kedua Surat Cinta dari Rindu, dan yang ketiga yaitu Luka Kata. Cinta dari Rindu. Andai tak perlu aksara, kala menulis surat cinta, takkan tertulis rindu sebagai namaku. Tak perlu juga alamat untuk kenangan yang lekat,
kita terlanjur baka sejak pandangan pertama. Tahun 2017. Lalu dalam buku Luka Kata ada puisi yang berjudul Luka Kata juga. Menulis puisi semudah sakit hati. Tak perlu kuajari, kau bisa sendiri. Benturkan saja dada pada cinta. Niscaya kau terluka dan mulai dilumat kata. Pada tahun 2019. Pada buku Surat Cinta dari Rindu terdapat 146 kumpulan puisi, dan pada buku Luka Kata terdapat 100 kumpulan puisi. Dalam dua puisi ini atau dalam dua buku ini, beliau menekankan tema tentang cinta. Tetapi jika dibaca keseluruhan puisinya, tidak hanya tentang cinta, beliau juga menerangkan tentang waktu dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebagaimana pada tahun 2012, beliau seperti dibisikkan untuk berdakwah. Nah, media dakwah yang beliau gunakan ini adalah media kesenian, lewat lagu dan lewat karya-karya sastra yang lain seperti novel, lalu puisi, cerita pendek, esai, atau terkumpul dalam sebuah buku. Nah, ada beberapa karya puisi dalam Luka Kata di mana mengajarkan kita tentang arti kehidupan, seperti judul Balon di Angkasa, mendekatkan kita kepada Tuhan dan mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat puisi tersebut. Nah, menurut beliau dari puisi Luka Kata, setiap penyair sebagaimana manusia juga bisa terluka. Ternyata kata pun bisa mengalami hal serupa. Namun di tangan seorang penyair, luka-luka kata tidak hanya meninggalkan nestapa, derita dan air mata, namun bisa juga meninggalkan karya. Dalam dua karya beliau, di mana sebagai seorang ahli sufi, dalam setiap karyanya pasti terselip nilai-nilai tentang ketasawufannya. Dua buku kumpulan puisi tersebut jika dibaca menyeluruh berkaitan dengan cinta, waktu, jarak, dan Tuhan. Tetapi beliau selalu menekankan setiap pembaca memiliki arti yang berbeda atau mengartikannya dengan arti yang berbeda. Jadi menurut saya diksi yang beliau tuangkan dalam karya-karyanya mudah dipahami, sehingga pembaca dapat meresapi setiap kata yang beliau tuangkan dalam setiap karyanya dan menjadi penenang tersendiri untuk setiap pembacanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi para pendengar semuanya atau pembaca semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.